Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 1 PIC ingin menjelaskan tentang kalam sunni Al-Bazdawi dan Al-Juwaini, sebaran dan gagasannya. Perkenalkan, nama saya Sri Mawar dengan NIM 25 30 10 10 90. Dan perkenalkan, saya Muhammad Fatih dengan NIM 25 30 10 10 88. Perkenalkan, nama saya Diah Nafi Cahyaningsi dengan NIM 25 30 10 11 80. Jangan lupa ditonton ya. Ilmu kalam dalam teologi sunni adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan Islam secara rasional, mengulas tentang Tuhan, sifat-sifatnya, kenabian, takdir, dan akhirat. Teologi sunni menempatkan akal sebagai alat bantu, bukan sumber utama. Ciri khasnya adalah moderat, tidak ekstrim, dan rasional, serta bersifat mutlak. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang dua tokoh teologi sunni. Dua tokoh di kalam sunni. Yang pertama adalah Imam Al-Juwaini dengan nama lengkap Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Al-Naisaburi. Lahir pada tahun 419 Hijriah, wafat pada tahun 478 Hijriah. Beliau memiliki julukan, yang mana julukan tersebut adalah Imam Al-Haramain karena dia adalah suatu pengajar di daerah Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah Imam Al-Bazdawi dengan nama lengkap Abu Yusr Muhammad Al-Bazdawi, lahir pada 421 Hijriah, wafat pada 493 Hijriah. Beliau adalah pendiri pertama aliran Al-Maturidiyah di Bukhara. Sifat-sifat Tuhan menurut kedua tokoh. Menurut Al-Juwaini, sifat Tuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 2, yaitu nafsiyah atau diri, yaitu wujud, idam, dan bako, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sifat na'iyah atau sifat makna, seperti kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Nah, yang kedua adalah sifat yang tidak mungkin bagi Allah, seperti bodoh dan binasa. Yang ketiga yaitu adalah sifat jaiz atau sifat yang boleh ada pada Allah atau pada Tuhan. Yang pertama seperti mencintai, kedua kemurkaan. Yang kedua, menurut Al-Bazdawi itu percaya dan bersependapat dengan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi bahwa Tuhan itu bersifat qadim atau sama dengan zatnya. Beliau itu menolak atromorfosis sifat-sifat Tuhan seperti tangan atau bersembayang dan ditakwil menjadi makna kekuasaan atau kekuatan. Konsep akal, iman, dan wahyu menurut kedua imam. Yang pertama ada Al-Juwaini. Menurut Al-Juwaini, akal itu wajib digunakan untuk mengenal Tuhan. Kemudian, wahyu untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Menurutnya, orang-orang yang fasik itu tetap mukmin karena amal itu merupakan buah dari keimanan. Yang kedua, ada dari Al-Bazdawi. Menurut Al-Bazdawi, akal itu mampu mengenal Tuhan sebelum wahyu datang. Nah, wahyu itu tetap jadi sumber utama dalam rincian hukum dan moralnya. Dan akal ini digunakan sebagai pendukung dalam menerjemahkan wahyu. Konsep hari akhir. Kedua imam sepakat bahwa kebangkitan jasmani benar-benar terjadi. Surga dan neraka nyata serta kekal. Kehidupan akhirat adalah bukti keadilan Tuhan. Al-Juwaini menjelaskan secara rasional bahwa kebangkitan tidak mustahil. Sedangkan Al-Bazdawi itu menggunakan logika dan wahyu untuk menegaskan kehidupan di akhirat. Kelebihan serta kekurangan dari pemikiran kedua imam. Yang pertama adalah Al-Juwaini. Kelebihannya yaitu pemikirannya berdasarkan teologi rasional Al-Asy'ariyah. Kemudian ia menjadi dasar bagi teologi Al-Ghazali yaitu muridnya. Kemudian pemikirannya itu moderat antara akal dan wahyunya. Dan kekurangannya, beberapa konsep metafisik sulit untuk dipahami masyarakat awam. Kemudian ia menekankan kekuasaan Tuhan, mengurangi ruang kebebasan manusia juga. Kemudian ada Imam Al-Bazdawi. Kelebihannya yaitu pemikirannya itu rasional, logis, dan sistematis. Pemikirannya ini menekankan tanggung jawab moral manusia. Kemudian kekurangannya.
Pemikirannya kurang menghasilkan sintesis kreatif terhadap filsafat. Konsep kebebasan manusia belum sepenuhnya tuntas. Persamaan dan perbedaan gagasan kedua tokoh. Persamaan yaitu sama-sama berusaha memadukan akal dan wahyu, menolak ekstrim rasionalisme dan fatalisme, mempertahankan kemurnian tauhid. Nah, perbedaannya, Al-Juwaini itu kekuasaan mutlak Tuhan. Pendekatannya itu bersifat rasional metafisik. Mazhabnya yaitu Syafi'i, pusat pemikirannya yaitu di Irak dan di Persia. Sementara Al-Bazawi itu peran akal dan moral manusia. Pendekatannya itu rasional, praktis. Mazhabnya adalah Hanafi dan pusat pemerintahannya di Asia Tengah. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai pelajaran yang berarti. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.